Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah, sahabat Nusantara, kali ini kita akan membahas tentang silsilah nasab Raden Fatah dalam kitab Tarikh Aulia karya Kiai Haji Bisri Mustofa. Adi Ramdhani dalam bukunya Sunan Prawoto, Penjaga Visi Politik Maritim Kesultanan Demak Bintoro, mengulas sedikit tentang buku ini. Tarikh Aulia, Tarikh Wali Songo, ditulis oleh Kiai Haji Bisri Mustofa, Rembang, Jawa Tengah. Untuk pertama kalinya kitab ini diterbitkan oleh penerbit Menara Kudus, Jawa Tengah. Dari catatan tanggal pada bagian pendahuluan atau muqaddimah, kitab ini selesai ditulis pada bulan Safar tahun 1372 Hijriah atau diperkirakan pada bulan November tahun 1952 dengan penanggalan Masehi. Kiai Bisri adalah seorang yang alim, memahami ilmu agama Islam dengan sangat baik, mengasuh pondok pesantren dengan santri yang berjumlah tidak sedikit. Terdapat berita yang masyhur di kalangan kaum santri, Kiai Bisri tidak hanya menguasai kajian keislaman dalam arti akademik, namun sampai pula pada dimensi yang lebih dari itu. Jelasnya, Kiai Bisri adalah kiai yang keramat. Kiai Bisri seorang penulis sekaligus penerjemah kitab-kitab keislaman yang produktif dan sudah membimbing para santri ketika bangsa ini berada dalam cengkraman kaum kolonial. Dan begitu pun pasca Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945. Kiai Bisri Mustofa meninggal dan dimakamkan di kota kelahirannya, di Rembang pada 16 Februari tahun 1977. Sebagai seorang penulis dengan reputasi sebagaimana disebutkan di atas, kiai yang menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran keislaman dan keperpihakan pada masyarakat, karya pemikiran Kiai Bisri sangat layak untuk dijadikan rujukan. Demikian pula materi pembahasan di dalam kitab Tarikhul Aulia atau Tarikh Wali Songo ini. Pembahasan dalam kitab Tarikh Aulia dimulai dengan kisah dari negeri Campa dan seorang rajanya yang bernama Kaisar Kuntara. Anak perempuan Kuntara yang bernama Dewi Condrowulan dinikahkan dengan seorang pendatang dari Arab bernama Ibrahim Asmar. Sedangkan anak sulung Raja Kuntara yang bernama Dworowati Murtaningrum menikah dengan Sri Prabu Brawijaya Maharaja Majapahit di daratan Jawa. Dari sini kelak akan terjadi hubungan kekerabatan dan pertemuan tiga peradaban besar di dunia, yaitu Arab, Cina, dan Nusantara. Iya, Sri Prabu Brawijaya Maharaja Majapahit dan Said Ibrahim Asmarokandi sama-sama menjadi menantu Raja Campa. Dan kelak salah seorang keturunan Ibrahim Asmar atau anak Said Rahmat akan dinikahi oleh salah satu putra Sri Prabu Brawijaya atau Raden Fatah. Selanjutnya, kitab Tarikh Aulia menjelaskan, Prabu Kertawijaya iku putrane akeh banget, nanging kang kacarita saking garwa Padmi Raden Arya Damar, adipati ing Palembang. Saking garwa Campa, siji Putri Hadi garwa adipati Dayaningrat ing Pengging. Nomor loro Lembu Peteng ing Madura. Nomor telu Raden Gugur ingkang saking Ibu Ponorogo. Nomor siji Betara Katong ing Ponorogo. Nomor loro Adipati Luwawu ingkang saking Ibu Bagelen asma Jaran Panolih jumeneng ing Madura. Ingkang saking Ibu Putri Campa
maneh asma Raden Hasan kang ing tembe akhire karan Raden Fatah. Iya, Raden Fatah iki kang ing tembe ngedekaken kerajaan Islam kang kawitan ing Bintoro Demak. Artinya, Prabu Kertawijaya memiliki banyak anak, tetapi yang diceritakan lahir dari seorang permaisuri hanya satu, yaitu Aryo Damar, Adipati Palembang. Dari istri yang berasal dari Campa, lahir 3 anak. Putri Hadi dinikahi Adipati Pengging Doyoningrat, 2 Lembu Peteng di Madura, dan 3 Raden Gugur. Ada lagi dari seorang istri yang berasal dari Ponorogo. Yang pertama Betoro Katong di Ponorogo, yang kedua Adipati Luwanu. Dari ibu yang berasal dari Bagelen lahir seorang anak yang bernama Jaran Panolih menjadi adipati di Madura. Ada satu lagi yang juga berasal dari Campa, tetapi bukan Campa yang awal tadi, yang melahirkan Raden Hasan yang masyhur dipanggil Raden Fatah. Raden Fatah inilah yang pada akhirnya mendirikan kerajaan Islam Demak Bintoro. Dari pemberitaan dalam kitab Tarikh Aulia, kita bisa mengetahui Raden Fatah adalah putra kandung Sri Prabu Brawijaya, Maharaja Majapahit, dari ibu seorang perempuan bangsawan kerajaan Cina. Khusus hubungannya dengan nasab pendiri Kesultanan Demak Bintoro, kitab ini mengulas nama-nama leluhur Sultan Fatah yang bersambung kepada raja-raja di tanah Jawa dengan lengkap. Selain memiliki hubungan Sri Prabu Brawijaya Maharaja Majapahit, Raden Fatah juga masih memiliki garis keturunan dengan raja-raja di tanah Pasundan. Tidak hanya itu, urutan nama-nama tokoh yang masyhur mulai dari Raden Fatah ke atas sampai dengan Nabi Adam dituliskan secara lengkap. Raden Patah dalam kurung Hasan bin Kertawijaya bin Raden Suruh dalam kurung Ratu Majalengka bin Mundiwangi dalam kurung Ratu Pajajaran bin Mundisari dalam kurung Pajajaran bin Raden Lalian dalam kurung Pajajaran bin Rawis Renggo dalam kurung Jenggolo bin Tebu bin Lembu Amiluhur dalam kurung Jenggolo bin Resi Gentayu bin Gandiawan bin Serima Punggung bin Silajalu bin Pancadria bin Citra Suma bin Sumawi Citra bin Gendroyono bin Joyo Amijoyo bin Joyodermo bin Hudayana bin Parikesit bin Angkawijaya bin Arjuna bin Pandu dalam kurung Astina bin Habiwasa bin Pulasara bin Raden Sahri bin Raden Sekutrem bin Raden Sutopo bin Raden Manawasa bin Marikena bin Hyang Trustili bin Sri Gati bin Wisnu bin Sang Hyang Guru bin Sang Hyang Tunggal bin Sang Hyang Wening bin Sang Hyang Wenang bin Sang Hyang Nurrasa bin Raden Nurcahyo bin Nabi Adam alaihi salam. Oke, sahabat-sahabat sekalian, demikian tadi adalah silsilah Raden Patah yang tercatat dalam Tarikh Aulia karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Oke, sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Salam sejarah, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.